Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ini video saya yang sebenarnya kemarin sudah saya upload, cuman saya take down karena kemarin ada copyright gitu. Kemudian saya edit ulang ya. Oke teman-teman, jadi ini kegiatan saya. Pertama-tama masak dulu untuk menu lebaran. Walaupun sebenarnya lebaran saya itu tidak di rumah, tapi ini adalah malam lebarannya. Nah, kali ini saya mau masak sambal goreng kentang ati dicampur krecek. Nah, untuk atinya itu saya goreng menggunakan air fryer aja supaya tidak meledak-ledak ya teman-teman. Sebenarnya kalau tidak pakai air fryer nggak apa-apa, wajahnya harus ditutup dulu ya supaya tidak meledak. Kemudian ini saya rebus bawang merah, putih, kemudian cabai. Ini untuk bumbu sambal gorengnya ya. Jadi sengaja saya rebus dulu. Katanya kalau bumbunya direbus dulu itu bisa tahan dan tidak basi teman-teman. Makanya mau saya coba. Nah, setelah direbus kemudian saya haluskan menggunakan blender mini ini aja ya. Nah, kalau sudah halus tinggal ditumis-tumis ya sampai wangi. Oh ya, itu kentangnya sudah saya goreng ya teman-teman. Saya potong dadu kemudian digoreng tapi tidak terlalu kering ya. Untuk bumbu sambal gorengnya itu saya gunakan bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian kemiri. Saya tambahkan lada bubuk sedikit, terus pakai kunyit, serai, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditumis-tumis ya sampai wangi. Saya menggunakan minyak sedikit aja ya teman-teman. Ini ditumis-tumis sampai menyusut, kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula ya. Di sini saya menggunakan gula merah aja ya teman-teman, karena kalau masak pakai gula merah itu rasanya menurut saya lebih enak, terus kayak lebih buket gitu loh, lebih legit. Oke, kemudian saya tambahkan fiber cream. Jadi ini untuk pengganti santan ya, karena saya tidak punya santan. Nah, saya tuh hanya memiliki santan instan, itu rencananya untuk bikin opor setelah ini. Nah, ini fiber creamnya tidak saya larutkan, jadi langsung saya ceburin aja ke wajan, baru deh saya tambahkan air, kemudian diaduk-aduk aja teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih, lalu tambahkan kreceknya. Jadi saya beli kreceknya itu yang sudah mateng ya teman-teman. Satu bungkusnya itu kemarin saya beli di warung aja, itu 6.000. Saya beli 2. Nah, ini diaduk-aduk terus ya, ditumis-tumis sampai kreseknya itu lembek ya teman-teman. Nah, ini saya langsung aja bikin opor. Jadi untuk bumbu opornya itu saya menggunakan bawang merah, bawang putih, kunyit sedikit, kemudian kemiri, terus lada bubuknya juga sedikit aja. Kemudian ditumis-tumis ya, saya menggunakan minyak sedikit aja. Terus ada sisaan bumbu saya yang dibuang. Jadi saya kasih air, saya tumis juga, kemudian tambahkan daun salam, lengkuas, dan daun jeruk. Nah, untuk sambal gorengnya itu kreceknya sudah lembek ya teman-teman. Kemudian kentangnya itu dimasukkan, ditumis-tumis juga ya sampai merata. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan amplak atinya yang sudah dipotongin kecil-kecil seperti ini ya. Nah, kalau udah tinggal diaduk-aduk sampai rata juga, ditumis-tumis ya sampai bumbunya itu menyerap ya. Sebenarnya kalau sambal gorengnya itu ada petenya sama kaprinya lebih enak ya, tapi karena saya nggak ada, jadi seperti ini aja pun sudah enak banget. Ini kesukaan Pak Su ya sama anak-anak. Dan ini tuh kayak menu wajib ketika lebaran ya teman-teman. Nah, teman-teman masak apa nih waktu lebaran? Oke teman-teman, ini untuk opornya ayamnya sudah saya rebus sebelumnya ya, karena ayamnya cuma sedikit. Jadi saya menggunakan pancinya juga yang kecil ya, karena saya hanya punya saucepan seperti ini dan satunya pancinya tuh terlalu besar kalau untuk ukuran ayam 6 potong. Nah, kenapa saya bikin opornya itu sedikit? Karena memang rencana tuh lebaran saya tidak di rumah ya, cuman karena ini malam lebaran. Jadi lauknya ini mau saya makan nanti ketika sebelum saya berangkat berkunjung ke tempat saudara gitu loh teman-teman.
Nah, setelah kuah opornya itu mendidih dan ayamnya empuk, kemudian masukkan santan. Di sini saya menggunakan santan instan aja yang kecil ya teman-teman, satu bungkus aja. Dan ini menurut saya sudah terlalu kental ya. Harusnya pakai fiber cream, cuman ya udah deh sekali-kali pakai santan instan nggak apa-apa. Sebenarnya kalau pakai santan instan itu menurut saya sayurnya jadi agak-agak wangi ya. Tapi kalau misalkan pakai fiber cream menurut saya tuh enggak ya, sama kayak santan kelapa asli gitu loh teman-teman. Alhamdulillah jadi seperti ini aja menu lebaran saya ya teman-teman, hanya sambal goreng kentang ati krecek sama opor, dan opornya juga hanya sedikit karena insya Allah besok kalau pas lebaran di rumah kakak kan kita makan bareng-bareng di sana. Dan ini sudah jam 12 malam teman-teman, itu juga Pak Su lagi mau makan, tadi nungguin saya masak ya. Nah, ini masakannya sudah selesai, kemudian langsung saya untuk bersihin dapur ya teman-teman. Saya cuci-cuci piring, cuci peralatan masak juga. Kemudian sedikit-sedikit lah ya saya bersihin dapurnya biar tidak banyak minyak. Dan nanti kan mau ditinggal mudik ya. Jadi nanti dapurnya itu udah kesat, sudah wangi, udah kinclong kayak gitu teman-teman. Karena biasanya kalau kita habis pergi pulang lihat dapur berantakan itu kan malah jadi tambah capek ya. Makanya sebisa mungkin sebelum pergi dan sebelum tidur area dapurnya itu dibersihin dulu, terus tidak ada cucian piring kayak gitu. Nah, rencananya saya mudik ke rumah kakak itu sekitar jam setengah 4 pagi. Jam 12 masih beberes seperti ini ya, lumayan nanti insya Allah bisa tidur sekitar 2 sampai 3 jaman lah ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah beres semua. Jadi gotong royong tadi itu anak-anak yang nyapu ngepel, kemudian saya yang masak sama beberes dapur kayak gitu. Terus anak-anak juga sudah packing baju-baju yang akan dibawa. Saya juga udah packing baju saya dan baju Pak Su kayak gitu ya. Nah, kalau Pak Su biasa hanya sebagai mandor sekali-kali kalau di rumah ya. Nah, ini saya bersihin dulu ya teman-teman dapurnya. Alhamdulillah sebulan kemarin kita menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa dan ibadah-ibadah kita lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan ya teman-teman. Jadi saya mudiknya itu ke Cilacap dulu ya, ke tempat kakak ipar saya, kemudian nyekar almarhum mertua. Lalu setelah itu lanjut ke tempat kakak saya di Jogja. Jadi dibagi-bagi waktunya ya, karena kami tuh sudah tidak ada orang tua, mau nggak mau ya kita sowan ke tempat kakak yang tertua. Dan alhamdulillah rencana nanti juga bisa ketemu dengan saudara-saudara lainnya di sana. Pokoknya kalau momen lebaran itu momen yang ditunggu-tunggu ya, karena kita bisa bertemu dengan sanak saudara yang jauh-jauh kayak gitu ya teman-teman. Terus kayaknya tuh seneng banget mau mudik, padahal kalau mudik itu sebenarnya kita nemuin orang tua atau gimana sih ceritanya. Nah, kalau saya tuh seneng kalau di perjalanannya gitu loh teman-teman, kalau misalkan keluar kota. Nah, ini kan ke Cilacap dulu. Kalau ke Cilacap kan sering banget ya kita datengin, karena memang jaraknya di kota saya dengan Cilacap itu hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, nanti rencananya dari Cilacap ke Jogja, kita nggak tahu itu mau macet apa enggak ya, karena Lebaran tahun ini kan banyak banget pemudik ya, karena selama 2 tahun ini kita tidak bisa berkutik apa-apa ya, tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa kemana-mana gitu kan. Makanya di berita-berita juga banyak banget kemacetan di mana-mana ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga setahun sekali kita berkunjung ke rumah orang tua atau ke tempat saudara ya. Kita bisa bersilaturahmi, bisa kangen-kangenan kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh setelah selesai masak, saya lanjut beberes dapur ya, cuci piring, bersihin kompor, kemudian bersihin toples-toples, trolinya juga kotor banget ini teman-teman. Jadi sekalian aja saya bersihin biar plong rasanya kalau dapurnya itu bersih.
Nah, gimana nih teman-teman, sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih di kampung halaman? Pokoknya saya doakan semoga teman-teman sehat dan perjalanannya itu lancar, gak ada halangan apapun ya. Nah, sekarang kita saatnya kembali ke rutinitas nyata ya, sebagai ibu rumah tangga di rumah. Kalau kemarin tuh beberapa hari kita agak-agak sedikit refreshing ya, menikmati perjalanan, ketemu dengan saudara, dan bahkan ada yang ketemu dengan teman-teman ya. Nah, kalau ibu bekerja itu pastinya lebih sibuk ya, karena pagi-pagi harus berangkat kerja, terus pulang ke rumah juga masih ngurusin rumah, pokoknya hebat banget. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.